Shalom teman-teman, anak muda yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kabar kalian semua hari ini dalam keadaan yang sehat, dalam perlindungan Tuhan yang ajaib. Mari kita siapkan hati kita akan memulai ibadah Yud pada sore hari ini. Kita mau bawa hidup kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu bagi hidup kami, untuk penyertaan-Mu yang sempurna yang boleh kami rasakan Tuhan. Sampai detik ini kami boleh ada dalam keadaan yang sehat, dengan keadaan yang kuat, semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Hari ini Tuhan kami mau menyembah Engkau, kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu. Kami percaya ketika kami datang kepadamu, kami mendapat kemenangan yang baru, kami mendapat kekuatan yang baru yang daripada-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari teman-teman kita bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Sebab Dialah Allah, sumber kekuatan kita, sumber kemenangan kita. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, ajaib hebat Allah perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala Raja. Haleluya, hanya Engkau Tuhan, satu nama yang besar dalam hidup kami. Mari teman-teman katakan, satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, ajaib hebat Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat Tuhan, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala Raja. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami mau datang kepadamu Tuhan, dan kami percaya Engkau Allah yang selalu bersama kami Yesus.
Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan
lagi kepada Tuhan, sebab Dia sumber kekuatan kita. Terima kasih Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Terima kasih Yesus. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu. Sore hari ini Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu Yesus. Mau nikmati hadirat-Mu lebih dalam lagi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat bagi hidup kami. Haleluya. Terima kasih Yesus.
Tuhan, sungguh Engkau kekuatan kami, sungguh Engkau sukacita kami di tengah-tengah badai, di tengah-tengah padang gurun. Sungguh Engkaulah Tuhan, tempat kami bergantung sepenuhnya. Tuhan, biarlah sore hari ini Engkau berkenan melawat setiap kami, lawat setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah, yang sedang streaming, maupun ya kami yang ada di sini. Tuhan, biar kasih-Mu saat ini turun, mengalir, memenuhi hidup kami, memberi kekuatan, memulihkan segala sesuatu, menyembuhkan kami yang sedang lemah saat ini. Tuhan, terima kasih. Marialah Roh Kudus, buka telinga roh kami, buka hati kami untuk menerima kebenaran firman dan yang ilahi yang daripada-Mu. Layakkan hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih kakak-kakak. Ya. Shalom teman-teman semua yang di rumah juga yang di sini. Ya. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersukacita karena Tuhan, sebab Tuhan itu sungguh-sungguh sangat amat baik. Kasih setianya tidak pernah berubah, kekal selama-lamanya. Ya, hari-hari ini kita mungkin sedang merasa dibatasi segala sesuatunya, harus banyak berdiam diri, harus banyak tinggal di rumah ya. Tapi ada satu hal, hari-hari ini sebetulnya yang Tuhan sedang sediakan bagi setiap kita anak-anaknya. Sesungguhnya hari-hari ini Tuhan sedang membuka yang namanya tirai keintiman ya teman-teman. Mungkin di sini sudah ada yang mulai dekat ya dari teman, sahabat, nah mulai jadi kekasih gitu ya. Nah yang namanya kekasih biasanya kalau bertemu itu kan nggak suka rame-rame ya, untuk saling lebih mengenal, bertemu pribadi tatap muka ya, hanya berdua ya misteri. Ya, nah hari-hari ini Tuhan pun rindu seperti itu ya buat kita semua. Teman-teman yang di rumah ya, kalau kita ada di rumah, baik kita cari Tuhan lebih lagi ya, cari Tuhan lebih lagi, baca firman lebih lagi, menyembah Tuhan lebih lagi, lebih dari biasanya ya. Kalau dulu-dulu sudah, hari-hari ini mari kita lebih lagi, tingkatkan lebih lagi. Karena apa? Karena hari-hari ini adalah persiapan untuk menghadapi sesuatu yang besar yang akan terjadi di seluruh dunia. Nah, biar kita ini diperlengkapi ya, kita penuh dengan yang dari Tuhan dan itu yang akan memberi kita kekuatan, membuat setiap kita dapat bertahan dalam kesesakan. Oke, mari kita lihat, kita buka Alkitab kita ya teman-teman. Kita buka di dalam Ayub pasal 29 ayat yang keempat. Ya, baik Tante bacakan ya. Ayub 29 ayat keempat. Demikianlah firman Tuhan. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Nah, hari-hari ini kita harus tinggal di kemah ya, banyak tinggal di kemah, banyak tinggal di rumah, gak bisa kemana-mana. Nah, justru saat ini ya, mari kita bangun yang namanya keintiman, kita bergaul karib dengan Tuhan ya. Karena apa teman-teman, ini Ayub bercerita ya, dia mulai bergaul karib ya dengan Tuhan itu sejak masa remajanya. Dan teman-teman ini sedang di masa-masa remaja ya, masa-masa yang ajaib, masa-masa yang dahsyat, di mana Tuhan bisa pakai setiap kalian. Mungkin kalau kalian, aku nggak bisa
aku terbatas, enggak, aku nggak bisa ini. Tuhan tidak melihat kita mampu atau bisa, bukan itu yang Tuhan mau, tapi Tuhan rindu. Yang Tuhan rindukan dari setiap kita adalah hati yang mau, ya. Caranya gimana? Ya, ayo bergaul karib dengan Tuhan, ya. Baca firman Tuhan lebih, sediakan waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan, ya, pribadi. Mungkin kalau justru pengiringan kita dengan Tuhan itu dibuktikan saat kita itu sendiri. Mungkin kalau rame-rame semangat gitu ya, kayaknya enak gitu ya. Tapi justru iman itu teruji ketika kita sedang sendirian, ya, ketika kita sama Tuhan. Aku dan Tuhan, Tuhan dan aku, ya. Jadi seperti sepasang kekasih, ya. Kita curhat apapun juga yang jadi masalah kita. Nah, hari-hari ini mungkin kita dengar, ya, ada kekasih-kekasih kita yang udah dipanggil pulang oleh Tuhan. Mungkin kok temanku ini rajin, dia setia sama Tuhan, mungkin keluargaku atau kerabatku setia, orangnya baik, takut Tuhan, kenapa kok dipanggil Tuhan? Nah, teman-teman, sekali lagi ya, Tante ingatkan sore hari ini, Tuhan itu sungguh amat baik. Tidak ada satupun rancangan yang jahat ada di hati Tuhan untuk setiap kita. Tuhan tahu, ya, yang terbaik buat anak-anaknya. Mungkin ada yang kekasih-kekasih kita dipanggil Tuhan pulang. Mungkin Tuhan sudah lihat, sudah takar semuanya. Oh, dia ada di puncak imannya. Dan dibawa pulang Tuhan. Dan itu yang terbaik, ya. Jadi hari ini biar kita mengucap syukur apapun yang jadi di hidup kita. Ucapkan syukur, ya. Mungkin ada yang ngalami, Tante, kenapa aku kok sakit gitu ya. Katanya Tuhan melindungi. Ya, Tuhan melindungi setiap kita, ya. Dan kalau ada yang diizinkan sampai sempat mengalami sakit, ya teman-teman, itu Tuhan mau tunjukkan kuasanya, ya. Tuhan mau buktikan, kita akan lihat yang namanya mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, ya. Seperti tadi dikatakan di Ayub, ya. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Ya, ini tadi bangun terus keintiman, terus doa, ya. Nah, di dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 itu firman Tuhan katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Maka aku akan meluputkannya. Nah, luput itu kalau orang luput, mungkin dia sempat ngalami, ya. Misalnya kayak Daniel. Daniel sempat ngalami masuk ke lubang singa, ngadepin singa, ya. Tapi Tuhan luputkan. Nah, mungkin ada yang diizinkan ngalami, ya, tapi Tuhan luputkan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Lalu Tuhan janji, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Nah, di sini Tuhan rindu, ya. Bahkan Tante rasakan, ya, kerinduannya Tuhan daripada kerinduannya Tante dan kita, ya. Itu lebih, Tuhan itu lebih rindu lagi daripada yang kalian atau Tante rindukan, ya. Jadi Tuhan itu benar-benar rindu sekali untuk bergaul karib, ya, intim dengan setiap kita. Tirai keintiman itu sudah dibukakan dan Tuhan Yesus sudah bukakan tangannya. Ayo nak, masuk. Tuhan panggil setiap kita, ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Nah, Tante ada kesaksian dalam perjalanan hidup Tante. Tante pernah ngalami, dia itu Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Ketika Tante kos, uang dari orang tua habis, ya, besok makan apa enggak tahu. Dan Tante alami, Tante hanya berserah, uang tinggal. Kalau dulu tuh 100 rupiah, mungkin sekarang berapa, ya, 10.000 gitu, ya teman-teman. Tante belanjakan, Tante dengar, bagikan. Tante lalu belikan makanan, Tante bagikan ke teman-temannya Tante di kos, ya. Uang habis dan Tante enggak tahu besok
mau makan apa. Dan sungguh ajaib terjadi. Tiba-tiba selalu ada, tiap kali seperti itu ada saja. Tuhan kirim ya, burung gagak ya. Tuhan cukupkan apa yang tante perlukan. Jehovah Rafa, tante pernah alami ya, ketika tante hamil anak tante yang kedua ya, ngalami yang namanya campak Jerman ya. Itu dokter bilang, ini anaknya bisa lahir cacat, Bu. Ini bagaimana bisa tertular? Nah, tante tertular karena anak pertama tante sakit. Dan tante ngerawat, tante sedang hamil jadi ketularan gitu ya teman-teman. Dan tante alami itu, tiap malam tante urapi ya, kandungan tante perkatakan tidak ada yang cacat, semua baik. Tuhan sempurnakan semuanya. Dan sungguh tante alami, Tuhan itu Jehovah Rafa, Dia Allah yang menyembuhkan. Dan anak yang kedua tante, Tuhan sampai hari ini ya Tuhan berkati, Tuhan beri dia sehat, dan itu anugerah Tuhan. Tante juga pernah alami, dia itu Jehovah Nisi, ya Allah panji keselamatan. Ketika tante tinggal bersama-sama orang tua tante, ada orang yang kirim ya mungkin kuasa gelap. Tante lagi cuci piring, gelas gitu ya. Tahu-tahu gelas nggak apa-apa itu pada meletus, tar gitu ya. Dan ternyata waktu itu ya ada kuasa gelap dikirim, tapi diluputkan. Kami sekeluarga diluputkan, tidak ada yang terkena ya. Yang kena gelasnya aja yang pecah. Dan itu Tuhan panji keselamatan. Dan tiap kali Tuhan adalah gembalaku ya, Dia Jehovah Roy, Tuhan gembalaku. Tante alami ketika tante haus ya, haus akan Dia, akan Tuhan. Tante datang ke Tuhan, tante sembah Tuhan. Tuhan bawa tante ke air yang tenang, dipuaskannya jiwa tante ya, dipuaskannya roh tante. Dikasih makan firman-Nya. Kenyang, Tuhan itu gembalaku. Dan banyak kali Tuhan itu juga Bapa, ketika rasa sendiri, Dia itu Bapa yang setia. Bapa yang peliharakan setiap kita. Jadi teman-teman tidak usah takut, tidak usah khawatir. Satu saja, pegang Tuhan Yesus, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Apapun yang sedang kita alami, apapun yang terjadi di hidup kita, tetap bulatkan tekad kita, bulatkan iman percaya kita, bahwa Tuhan itu sungguh amat baik. Tidak ada sedikit pun rancangannya yang jahat buat setiap kita anak-anaknya. Ya, tadi dikatakan, sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentengnya, sebab ia mengenal namaku. Apabila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan meluputkan dia dalam kesesakan. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Jadi Tuhan itu selalu Immanuel. Tadi kita nyanyikan ya, Immanuel, Immanuel, Allah beserta kita. Teman-teman tidak usah takut ya. Tidak usah khawatir, mungkin kita dengar banyak kabar-kabar yang seperti teror gitu ya, membuat kita lemes gitu ya, membuat kita takut. Mari kita kebaskan dari hidup kita. Mari kita perkatakan ya, aku perkatakan dalam nama Yesus, aku anak raja di atas segala raja, ada tudung darah Tuhan menaungiku dan keluargaku, ada perjanjian minyak dan anggur. Nah seperti di Wahyu 6 ayat 6 ya, jangan rusakkan minyak dan anggur. Ada anggur darah Tuhan, ada minyak pengurapan Tuhan atas hidup kita. Perkatakan tiap hari ketika mau pergi keluar ya, ada perjanjian minyak dan anggur atas hidupku. Tidak ada yang jahat dapat menjamah hidupku. Kalau ada yang jamah, sudah kena darahnya Tuhan dulu ya. Darah Tuhan menutup bungkus hidupku dan keluargaku. Seperti itu ya teman-teman. Aku akan meluputkannya, aku membentengnya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Kita akan dibuat terluput. Mari kita buka yuk teman-teman dalam Wahyu 3 ayat 10. Dikatakan, demikianlah firman Tuhan. Wahyu 3 ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku,
maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Dan kita ini sudah ngadepi ini ya, kita ada di tengah-tengah masa ini. Dan ini ada janji Tuhan. Asalkan ini Tuhan katakan, karena kita menuruti firman-Nya untuk tekun menantikan Dia. Ada jaminan Tuhan buat setiap kita. Tuhan akan melindungi kita, keluarga kita dari hari pencobaan yang akan datang ke atas dunia, ya, akan mencobai seluruh dunia. Dan ini tidak cuma di sini ya teman-teman, seluruh dunia. Dan Tante begitu ini di tengah-tengah keadaan seperti ini ada maksud dan rencana yang Tuhan sediakan buat bangsa kita, buat Indonesia, juga buat setiap kita. Mari Tante panggil ya teman-teman, udah kita letakkan semua beban kita di kaki Tuhan ya. Kita serahkan semuanya di kaki Tuhan. Mari mulai ambil bagian ya. Mari bersyafaat buat, pertama buat keluargamu ya. Keluarga kalian masing-masing. Lalu buat lingkungan kita. Buat kota kita, buat bangsa kita. Mungkin kalau kita pas pergi kemana ya. Katakan, setiap tanah yang aku injak, ada darah Tuhanku yang menjadi pendamaian, membasuh, memberikan keselamatan datang, pertobatan datang, tuaian datang, lawatan datang. Oh ya Tante, ini masa-masa ini adalah masa-masa Elul ya. Kalau orang Ibrani itu ya, dia bilang masa Elul. Elul itu apa? Raja sedang ada di ladang. Nah, Tuhan saat ini sedang ada di ladang. Dan ladangnya itu jiwa-jiwa. Kalau Tuhannya lagi kerja di ladang, apakah kita mau berdiam diri saja? Mari teman-teman ya, ayo bergerak ya, kita bergerak. Mari kita lakukan bagian kita. Enggak bisa kita bersyafaat ya, kita bangun keintiman kita dengan Tuhan. Amin. Kira, ngalir aja Kak. Ya, kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Inarakaya Tuhan
kami perkasa Tuhan, supaya membuat kami bercahaya semakin terang di tengah-tengah dunia yang sedang meredup dalam kegelapan. Kau buat kami Tuhan jadi saksi-saksi-Mu, jadi berkat dimanapun kami berada, membawa sukacita yang daripadamu, mengalirkan kesembuhan yang daripadamu di lingkungan kami, mengalirkan Tuhan Shalom-Mu dimanapun Engkau tempatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya akan firman-Mu. Apa yang Kau firmankan, ya dan amin, biar jadi dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita akan terima berkat imam. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kalau sore hari ini Engkau masih mengingatkan kami supaya kami boleh membangun keintiman yang terus-menerus dengan Engkau. Sebab waktu kedatangan-Mu sudah semakin dekat Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi hidup yang berarti bagi orang-orang di sekitar kami. Bahkan biarlah hidup kami di masa muda kami boleh Tuhan, hidup kami berharga buat bangsa negara Indonesia. Biarlah melalui hidup kami Tuhan, kami ingin melihat kota di mana kami berada, khususnya di kota Sidoarjo. Kami boleh rindu Tuhan melihat kemuliaan-Mu nyata atas kota Sidoarjo. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Tuhan berkati untuk Tante Kristiani yang sudah membagikan kebenaran firman-Mu. Berkati kehidupannya bersama dengan keluarga, suami dan kedua anaknya. Tuhan, Kau pakai hamba-Mu lebih lagi, bahkan sebagai seorang pendoa yang Tuhan panggil. Tuhan, Kau pakai urapi hamba-Mu, isi kembali bejana hidupnya, supaya dimanapun hamba-Mu melayani, biarlah nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Bapa untuk sore yang indah ini. Kami boleh merasakan hadirat-Mu. Dan biarlah kami yang hari-hari ini, kami yang sudah mulai lemah, kami boleh dikuatkan kembali. Kami boleh kembali Tuhan memiliki semangat. Kami memiliki sebuah api yang dibakar kembali
oleh kuasa Roh Kudus, sehingga hidup kami di masa muda kami, hidup kami boleh berguna. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami akan mengakhiri ibadah Yud pada sore hari ini, dan kami akan menerima berkat yang daripadamu. Kami percaya Tuhan, setiap kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Yud pada sore hari ini, dan kami semua, baik yang ada di gereja, kami yang menyaksikan ibadah ini di rumah-rumah, kami akan pulang menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudara yang terkasih, terimalah berkat yang daripada